Halo investor, kembali bersama saya Michael Yudi, analis dari Java Belajar Forex. Kita akan belajar tentang psikologi trading. Dalam trading, kita kenal ada namanya 3M, method, money, mindset. Dan psikologi trading ada dalam bagian mindset yang memiliki kontribusi 40% siklus emosi trading. Terlihat di sini, garis hijau ini melambangkan atau merefleksikan pergerakan harga forex. Kita lihat di sini dia sedang naik. Dalam kondisi ini, yang pertama, emosi dari para investor ataupun trader yang muncul adalah, langsung sebutkan dengan kata-kata saja ya, asik, harga mulai naik, mari kita amati pergerakan selanjutnya. Kemudian harga naik, wah tren masih bertahan, sepertinya saya akan buy di konsolidasi berikutnya. Tidak sempat dia konsolidasi turun dan langsung naik, wah sayang sekali, peluang konsolidasinya sudah lewat. Tapi kalau saya tidak buy sekarang, maka saya tidak akan profit. Karena itu saya akan buy sekarang. Maka investor ataupun trader akan mengambil posisi open buy. Selanjutnya harga naik, untung saya tidak kelamaan menunggu tadi. Harga turun, mumpung koreksi, kesempatan bagus untuk menambah posisi open buy. Maka ketika di nomor 3 sudah open buy, di nomor 5 open buy lagi. Mantap, di harga ini saya akan gandakan ukuran trading karena investor ataupun trader menganggap bahwa ini harga sedang turun dan bagus untuk ambil posisi buy lagi. Setelah buy, ternyata harga turun. Oh, kalau begini posisi akan langsung saya close begitu harga kembali naik. Ternyata harga semakin turun, yang benar saja, ini pasti harganya sudah menyentuh bottom. Ternyata semakin turun lagi. Oke, lebih baik saya tunggu sampai harga pulih. Anggap aja ya ini sebagai investasi jangka panjang. Ternyata harga semakin turun, mulai panik. Apa-apaan nih? Kenapa harga terus turun? Makin turun lagi, maka dia berkata, oke cukup, saya akan cut loss di sini. Daripada stres, saya tidak akan memantau pasar dalam waktu dekat. Ternyata tadinya bilang tidak mau memantau saat pasar, ternyata masih dipantau juga. Dan berkata dalam hatinya, untung semua posisi sudah saya close. Harga kemudian naik, paling-paling juga nanti bakal turun lagi. Ketika harga turun, betul kan? Apa aku bilang? Ternyata harga naik. Loh, kok naik? Harga semakin naik? Apa-apaan nih? Mulai timbul penyesalan karena tadi sudah cut loss. Harga semakin naik, berkata dalam hatinya, paling-paling ini cuma jebakan saja. Kalau ada yang ambil open buy, pasti nanti menyesal. Ternyata semakin naik, ya sudah pasrah. Dan berkata dalam hati kecilnya, lagi-lagi saya terkecoh. Harga semakin naik, oke fine, saya akan buy lagi. Dalam kesempatan ini, dia mau ngambil posisi open buy lagi. Dan harga naik, dan akan kembali ke siklus sebelumnya. Bapak Ibu bisa kembali ke nomor 3 kembali, dan kembali terus berulang-ulang, terulang-ulang, kembali salah, kembali loss. Begitulah keadaannya dalam transaksi forex. 90% bisa dikatakan menurut survei memiliki akan psikologi trading yang salah. Karena itu kita mempelajari psikologi sebelum trading. Jangan menetapkan ekspektasi berlebihan untuk trading forex. Kita jangan berpikir kita mendapatkan dengan cepat investasi dengan profit 400%, profit 700%, profit 2000%, profit 5000%, bahkan dalam waktu dekat. Jangan menggunakan dana dari pinjaman bank. Sejak awal, tetapkan batas maksimal loss yang dapat Anda terima. Ketika Anda posisi buy, Anda pasang stop loss, walaupun harga ternyata tidak sesuai dengan yang Anda prediksi dan dia turun, maka di situ ada batasan kerugian atau stop loss. Dan milikilah trading plan. Belajar dari kesalahan dan catat dalam jurnal trading. Jangan melakukan open posisi tanpa didukung analisa yang matang. Para trader profesional, plan your trade and trade your plan. Kalau kita lihat di bisnis sektor real, maka para investor di sektor real akan puas dengan profit bersih 5-10% per bulan, dan break even point modal kembali bisa sampai 2-3 tahun. Untuk mencapai hal tersebut, maka investor dalam bisnis real akan belajar kerja keras 8 jam bahkan lebih dalam sehari. Tapi kebanyakan orang trading forex maunya profit lebih dari 30% per bulan, bahkan lebih cepat lagi, dan break even pointnya 3-4 bulan, bahkan lebih cepat lagi. Tapi belajarnya, kerjanya hanya 15 menit bahkan kurang per hari. Itu psikologi mindset yang salah. Karena itu kita perlu masukkan dalam pikiran kita mindset psikologi trading yang benar. Karena itu dalam pikiran kita harus masukkan mindset dan psikologi trading yang benar, bahwa tidak ada harga yang sudah terlalu tinggi atau rendah. Semua bisa terjadi di luar prediksi. Sehebat apapun analisa kita, batasi kerugian dengan konsisten menginput stop loss sejak
sejak awal. Jangan ekspektasi berlebihan untuk trading forex. Low profile saja, tetap fokus evaluasi tiap transaksi profit dan loss. Maksudnya di sini, ketika Anda profit, Anda tidak terlalu bangga Anda mendapatkan profit, ataupun Anda loss, Anda tidak terlalu down ketika Anda loss. Tapi tetap profile, tetap buat jurnal trading, tetap fokus evaluasi setiap transaksi yang Anda lakukan. Profit besar 200 pips atau lebih itu bukan serakah. Dalam video money management, di video yang lain Anda dapat pelajari bahwa money management yang benar, risk terhadap reward. Ketika risk 200 pips, maka reward juga 200 pips, 1:1 bahkan lebih, sehingga profit besar 200 pips atau lebih itu bukan serakah. Kita perlu ketahui bahwa seorang atlet yang berhasil umumnya mempunyai pelatih yang bisa mengarahkan sang atlet sebelum, saat, dan setelah bertanding agar dapat berprestasi maksimal. Tidak ada atlet kelas dunia yang tidak mempunyai pelatih. Demikian juga dalam trading. Jika Anda ingin berhasil, Anda harus punya coach, mentor, pelatih yang tepat untuk bisa membimbing Anda dalam psikologi, money management, dan sistem trading yang benar. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam profit.